Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mohon maaf, kami mau menjabarkan tentang Lailatul Qadar lagi karena video yang kemarin kurang jelas, bayang-bayang ya, biarbet. Jadi karena ini permintaan subscriber ya kami ulang, tapi kami tambahin tentang Ramadan. Ya, kami di sini tidak mengatakan bulan ya. Ramadan hakikatnya i'tikaf Lailatul Qadar karena memang ada hubungannya. Sebenarnya kalimat Ramadan itu kalau secara maknawi ya itu tiap hari manusia terkena Ramadan. Ya. Ramadan itu artinya panas. Panas itu juga luas. Bisa panas hawanya atau cuacanya, bisa panas rasanya, panas batinnya. Ya, karena Ramadan itu artinya panas. Lah, kalimat panas juga mengandung arti yang sangat luas. Umpamanya dihubungkan dengan Shaum Ramadan, nahan. Shaum itu nahan, Shaum Ramadan nahan panas. Ya, kenapa banyak yang berpuasa? Karena kan kita melihat sejarah musim panas di Arab Saudi ya, bukan cuman di Arab Saudi. Musim panas ibaratnya paceklik, susah makanan, susah pangan, atau susah air minum. Makanya disuruh menahan lapar dan haus ya. Ramadan itu panasnya di Arab Saudi lebih parah ya. Airnya juga susah ya. Dulu disebut Shaum Ramadan, nahan panas dengan kondisi apapun. Makanya banyaknya di dalam rumah ya. Tidak sedikit sekali yang bekerja. Itu kalau hubungan dengan Ramadan. Lah, Ramadan hubungannya dengan i'tikaf kan musim panas pada di dalam rumah. I'tikaf artinya diamlah atau berdiam diri, mengasingkan diri atau manekung atau mengisolasikan diri ya. Ini makanya kami kemarin yang bikin video berjudul yang IKN itu yang nagih janji ya, Sabdo Palon nagih janji bahwa ada hubungannya COVID-19 ya, karena COVID-19 itu kode alam untuk pada meditasi menyendiri, tidak banyak berkumpul, masing-masing keluarga saja diisolasi. Itu adalah kode dari alam. Alam itu adalah Al-Quranul Qadim ya. Al-Quranul Qadim itu adalah alam semesta seisinya ya. Jadi itu kode bahwa kita disuruh, yang disebut nagih janji itu begini. Orang selama ini belum banyak mengenal Tuhannya ya, disuruh manekung, disuruh i'tikaf, disuruh tafakur, disuruh meditasi, semedi, kholwat, infirad, apalagi riyadhah. Masih mohon diluaskan ya. Ini barangkali bagi yang masih bingung ya. Ini kami catat niat dulu, kami dulu sekali ya 15 tahun yang lalu itu kami pernah melakukan ini. Dulu ya gampang saja, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Itu pikiran saya, bayangan saya dulu, angan-angan saya dulu. Oh, berarti i'tikaf itu zikir, diam di masjid. Lah, pikiran kami dulu penjabarannya diam di masjid. Umpamanya, ini umpama saya kasih gambar masjid umpamanya ya, umpamanya
Ini umpamanya, ini gambar masjid umpamanya. Umpamanya ini gambar masjid atau musola. Dulu kami mengatakan dengan bahasa kami, niat ingsun i'tikaf sakjeroning masjid sunah krono Gusti Allah Ta'ala. Dulu terus duduk. Dulu saya bacanya banyak ya, namanya masih kecil kan, ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu Akbar, ada la ilaha illallah, banyak dibaca ya, karena itu imajinasi sendiri, angan-angan sendiri disuruh i'tikaf. Padahal kalimatnya i'tikaf berdiam diri. Nah kalau ada bacaan berarti nggak diem. Yang dimaksud diam, zikir itu kan luas. Zikir itu artinya ingat ya, zikir artinya ingat, bukan zikir artinya baca. Loh, bukan. Zikir itu artinya ingat. Ingat apa? Yang kami sering di video-video yang kemarin ya, ingat napas, ingat di dalam diri kita dulu dah, kita itu ada apa enggak. Umpamanya Pak Zam, yang mana? Dicari. Makanya ayat pertama yang turun kalimatnya ikro, bacalah. Disuruh baca badan diri kita masing-masing. Badan diri kita itu bagaimana, berasalnya dari mana, sistem di dalamnya seperti apa. Ya, bukan mengucap ya, disuruh melihat, memperhatikan. Ya, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Itu kalimatnya. Jadi yang disuruh dibaca itu bukan berarti malaikat Jibril bawa kertas, bukan berarti malaikat Jibril Iqra bismi rabbika, karena Jibril sudah ada ya, video malaikat 10 ya, judul malaikat 10 sudah ada videonya. Jibril itu jabaro ya, menjabarkan kalau kita i'tikaf, Nabi Muhammad itu kan di Gua Hiro ya, i'tikaf itu menjabarkan diri kita sendiri ya, kita luaskan. Umpamanya ada yang meyakini oh malaikat Jibrilnya wujud, ya udah nggak apa-apa ya. Terus ikro, bacalah, ya silakan. Yang dimaksud baca, umpamanya malaikat Jibril, ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus Nabi Muhammad juga ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau sama-sama mengucap, kalau sama-sama terdengar, itu namanya mengucapkan, bukan membaca. Contohnya begini, bacalah itu ibarat lihatlah gitu loh. Lihatlah, melihat, memperhatikan sambil mengucap, itu namanya bacalah. Melihat cuaca, oh cuaca ini mendung, nah itu mengucapkan. Jadi bacalah itu melihat, memperhatikan, juga mengucapkan, itu namanya baca. Baca cuaca mendung, oh berarti nanti hujan. Nanti kalau nggak hujan berarti panas, rasanya, suasananya sumuk, apalagi ngelekep. Nanti kalau hujan, oh jemuran, nanti butuh air, lah itu namanya membaca ya. Jadi kita luaskan, ini kalimatnya nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Kalau mau i'tikafi ya nggak apa-apa ya, luas, ini hanya nama ya, hanya niat. Di sini kami dulu, saya niat i'tikaf di dalam masjid sunah krono Gusti Allah Ta'ala itu. Pas sudah bertambah umur, bertambah ilmu, dicari masjidnya itu yang mana. Kalau yang model ini namanya bangunan masjid. Dicari masjidnya nggak ketemu ya, karena ini hanya bangunan masjid. Ini Zamroni, ini yang wujud terlihat. Ini raga Zamroninya yang mana?
kan nggak ketemu. Setelah i'tikaf atau semedi, ya karena ini sama sebenarnya, intinya mengheningkan diri di suatu tempat, ya nyari yang ini. Para subscriber yang budiman, para pemirsa Janggiri yang budiman, kalau perempuan apa? Budiman mati apa ya? Ya pokoknya yang baik-baik, ya kita menjabarkan bersama, karena ilmunya Gusti Allah sangat luas. Jadi setiap menemukan kalimat masjid, jangan langsung mengimajinasi, mengsok-sokan. Oh kalau masjid yang ini, jangan. Contoh, kalau ada kalimat pohon, itu luas. Kalau ada kalimat buah, luas maknanya ya. Pohon kan banyak, pohon apa saja, buah-buah apa saja. Kalau kalimat buah pun jangan langsung berbentuk kepada buah jeruk, buah alpukat, buah semangka, jangan. Ada buah hati, buah kezoliman, buah kerja keras, apalagi, ayo luaskan. Buah berbohong, apalagi itu ya, kalimat buah aja. Makanya kalau memahami buah khuldi luas. Jangan membayangkan seperti buah jeruk atau buah semangka, luas. Kalimat panas, panas saja luas. Api panas, matahari panas, diomongi tetangga yang kasar panas. Terus kesiram air panas, kalau kesiram air panas, panas. Apalagi kalimat panas aja luas ya. Melihat tetangga beli mobil panas ya. Kalimat panas aja luas. Di saat mengatakan kalimat Ramadan, jangan langsung bulan Ramadan. Karena Ramadan artinya panas. Lah kalau bulan itu masa perlingkaran waktu. Waktu jangan berjumlah juga. Jangan, oh kalau 1 bulan itu ya 30 hari, ya tidak. Macam-macam. Ya itu ya. Hakikat i'tikaf intinya ini sendiri menyendiri, mengisolasi, diam ya. Diam atau diamlah ya. Kalau sudah diam berarti nggak ada yang dibaca, yang dibaca itu nggak ada. Kalau zikir itu artinya ingat, bukan kalau zikir itu la ilah, bukan. Zikir itu artinya ingat. La ilaha illallah itu tiada nama kecuali wujud. Kalau umumnya tiada Tuhan selain Gusti Allah. Ya, mohon maaf Gus, saya pasti nanti mengucapkan nama engkau Gusti. Ya ini karena untuk analogi, untuk percontohan. Jadi kami sendiri izin dulu, kalau nyebut nama kan nggak sopan. Kami izin untuk nanti bila mana kami nanti menyebut namanya Gusti Allah, ya nama Allahnya itu disebut, kami sudah izin. Karena apapun kami ini puzzle, ya bagian daripada alam semesta, ya Allah itu maha besar, ya orang manunggalnya kayak apa, ya seseorang manunggalnya seperti apapun tidak akan berani ngaku Gusti Allah, tidak akan berani. Orang-orang yang usul, orang-orang yang ma'rifat, yang subung, yang fana tidak akan berani ngaku Gusti Allah. Nyebut nama aja izin dulu, nggak langsung Allah itu, enggak, izin dulu Gusti Allah. Kami mau nyebut nama itu karena mau menerangkan kalau tiap hari ya nama depannya Gusti. Seorang anak dan bapak itu sama-sama sudah kenal nama, data KTP. Tiap hari ketemu nyebut ke anak, nyebut ke orang tuanya kan nggak nama, pasti Pak. Nggak namanya, karena kalau nyebut namanya nggak sopan. Seorang hamba nyebut namanya kepada Tuhannya ya nggak sopan. Kecuali kalau ditanya, Tuhanmu siapa? Allah. Bapakmu siapa? Suprapto. Itu umpamanya begitu. Kalau ditanya nggak apa-apa. Istrimu siapa? Umpamanya Susi, itu boleh. Tapi
Tapi kalau seorang suami manggil istri itu kan, kalau apalagi ada anaknya, pasti kan manggilnya bu, ma, dan lainnya. Tidak akan mungkin manggil nama. Jadi kalau ada orang masih manggil nama kepada Tuhannya, berarti belum sopan santun. Ya, ini saya janji. Jadi cari, kalau melihat bangunan masjid, dicari titik masjidnya. Ya, saya ini artikan ya. Masjid itu asal katanya kan sajadah ya. Sajadah. Jangan sajadah, jangan. Kalau sajadah juga boleh, tapi nanti kalau sajadah pikirannya yang suka buat usoli itu. Sajadah ini patuh. Ada yang mengatakan sujud. Ya sujud, tahluk, patuh, taat, pasrah. Luas. Kalau diartikan sujud, nanti hanya satu arti. Oh, kalau yang usoli itu sujud, bukan. Jadi sajadah itu ya sujud, patuh, taat, pasrah. Kalau ada hanya sajadah umpamanya, pasrah kepadanya, hanya kan nya, sujud kepadanya, taat kepadanya. Nah, itu kalau hanya. Berarti apa? Ini berarti makhluk. Bentuknya apa saja, enggak cuman manusia. Kalau ditambah mim ini ya, saya gandeng just ini dihapus. Masjid. Ma ini berarti kata kerja yang lagi melakukan. Ya. Ma itu berarti yang melakukan, yang lagi melakukan pasrah, yang lagi melakukan patuh, yang lagi mengerjakan ya, yang patuh lagi dikerjakan, patuhnya lagi dikerjakan. Umpamanya orang ya, orang lagi patuh terhadap atasannya, berarti masjid. Anak patuh terhadap orang tuanya, berarti masjid. Istri patuh terhadap suaminya, berarti masjid. Kalau masjidnya ditunjuk yang ini, dicarikan nggak ketemu. Ya, oh itu orang sujud, oh itu orang patuh, kan langsung ketahuan. Oh ini orang pasrah. Nah, ketahuan. Kalau di sini dicari nggak ketemu, coba yang di atas ini umpamanya apa ini, bahasanya mustaka apa kubah apa yang di atas ya. Nanti yang di dalam itu kan ada mihrab, tempat pengimaman namanya mihrab, tempat khutbah namanya mimbar. Masjidnya kan nggak ada, adanya bentuk bangunan. Kadang-kadang tulisannya juga di luar. Masjid itu rata-rata tulisannya di luar. Kalau ada orang masuk kebablasan, orang tulisannya di luar. Itu kalau mau mencari. Jadi judulnya masjid adalah apa ya, disebut yang mengerjakan itu apa ya? Pokoknya orang yang bekerja. Bekerjanya patuh, taat, pasrah, itu disebut masjid. Lah, i'tikaf dimaksud disuruh diam. Kalau diam berarti masjid gitu loh. Kalau kita disuruh diam, i'tikaf, diam, berarti taat, berarti masjid. Kalau masjidnya mau disebut kolbu ya silakan ya. Kalau bagi yang sudah usur sudah tahu ya. Ya, nanti kolbu sudah ada jabarannya lagi, video-video yang terdahulu ya. Ini kami ngupload video yang ke 286 tanggal 7 bulan 3 2025. Nah ini i'tikaf, kenapa kami selalu tulis lagi, ini kami ulang lagi, mohon maaf. Ana indaloni abdibi ya, ana indaloni abdibi. Jadi kata Gusti Allah, aku sesuai prasangka hambanya. Kalau i'tikaf, yakin
ya yakin bakal ketemu Gusti, yakin ketemu Gusti. Ya. Jangan ngambang, jangan merasa begini. Ya, jangan maksudnya begini, masa iya saya bisa? Ya jangan. Karena kalau urusan i'tikaf itu urusannya sama Gusti Allah, kepingin ketemu Tuhannya. Ana indahune aktibinya, ya. Yang yakin karena mengikuti prasangka hambanya lah. Kalau hambanya ragu, ya Gusti Allah tidak memberikan atau tidak menampakkan. Yang Gusti Allah, judulnya sudah ada lagi nih, mau nerangkan ya. Melihat Tuhan dengan jelas sudah ada itu, melihat Tuhan dengan jelas. Seri 1, seri 2, seri 3 videonya sudah ada 3 bulan yang lalu. Melihat Tuhan secara wahid atau secara kesatuan itu Al-Baqarah ya, Al-Baqarah 115 itu secara kesatuan, secara Allahir. Kalimatnya Al-Baqarah 156. Ya, kalau ini kan kemanapun kamu menghadap, ya, ini asal yang ada di langit, yang ada di bumi itu berasal dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah ya. Kalau sudah kembali kepada Gusti Allah, jangan ada pikiran nanti pulangnya ke neraka, nanti disiksa, jangan. Karena nanti anak indahone aktibi. Merasa kesiksa, iya. Kalau disiksa tidak. Karena Tuhan, Gusti Allah, itu asma jelas, af'alnya jelas, Rahman, Rahim. Kenapa orang merasa kesiksa? Karena waktu hidupnya tidak mau mencari Tuhannya, makanya nggak tenang. Hidup di dunia kalau belum ketemu Tuhannya tidak akan bahagia. Ketenangan batin itu kalau sudah ketemu Sang Maha Penciptanya, Sang Maha Rasa, Sang Maha Hidup. Kalau orang mendambakan surga tetap tidak akan bahagia. Dambakanlah yang punya surga. Surga neraka itu sistem videonya sudah ada lagi. Mohon ya bagi yang belum nyimak, mohon tentang sistem surga neraka, sistem malaikat yang 10, ada videonya. Fana 1, Fana 2, Fana 3 sudah ada. Wusul ada, tutorial wusul ada, guru sejati dipulihkan ada, ya. Arifillah ada ya videonya. Mohon sebelum bertanya, mohon dengan amat sangat nyimak dahulu ya. Nyimak dahulu ya, kami jabarkan dulu. Ini kan i'tikaf asal kata akafa, yaqifu, uqufan. Jadi artinya diam. Kalau diam berarti hanya memperhatikan napas ya. Ini contoh. Saya duduk dulu ya. Lihat. Jadi kalau masih membaca umpamanya subhanallah, 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 berarti belum diam. Karena i'tikaf artinya diam. Di sini kalau mau diartikan di masjid, di bangunan maksudnya. Kalau memang artinya kalau i'tikaf ya di masjid. Masjid itu umumnya luasnya berapa? Kalau i'tikaf jejer, nggak bakalan bisa ketemu Tuhan, nggak bakalan. Begini ya, orang meditasi atau semedi atau infirot atau riyadhah atau apalagi tafakur, i'tikaf itu kalau berjejeran umpamanya, yang satu fokus cepet udah sampai, kan nanti ada tingkahnya macam-macam. Kalau yang baru-baru itu bisa goyang sendiri. Nanti dengar suara kedubrak, kaget, yang sebelah kan ikut kaget, bubar. Jadi maksudnya diam di masjid itu masjidnya disuruh diam, kolbu kita disuruh hening. Karena kalimat masjid udah kami artikan tadi,
Kalau mau orang berarti orang yang lagi patuh, disuruh diam sendiri-sendiri. Di saat sudah diam nanti Tuhan yang menggerakkan. Makanya ada kuat apa enggak, orang disuruh diam nanti ada suara nah kan disuruh diam. Apakah harus lari? Ya kalau nggak kuat lari, karena kami sendiri dulu juga lari. Pas sudah sampai, sudah tahu, dikasih tahu, nggak taunya itu adalah terapi jantung. Serius, Pak. Wah, kaget. Bayangan, macam-macam. Nanti itu sinar juga macam-macam. Ada sinar bintik-bintik, sinar kilat, ada sinar bunder begini. Ya, dianjurkan gelap. Karena nur ala nur. Berarti i'tikaf di mana? Bebas tempat. Karena udah kami artikan masjid itu adalah subjeknya. Orang yang mengerjakan patuh, orang yang lagi patuh, orang yang lagi taat, orang yang lagi pasrah itu disebut masjid. Tempatnya bebas di mana saja, yang lebih cepat ya, yang lebih cepat rata-rata di bukit, di hutan. Para nabi dulu di gunung, di bukit, di hutan, di pesisir laut, di pesisir sungai. Kalau nggak berani, di dalam kamarnya sendiri, di ruang, di rumah, di ruangan, mohon lampunya dimatikan. Ya, apa yang dibaca? Ya nggak ada yang dibaca. Orang disuruh diam. I'tikaf artinya diam, mengisolasi diri. Ingat napas keluar, ingat napas masuk. Ya, ingat napas keluar, ingat napas masuk. Ada yang bertanya, itu nanti napas perut, napas leher, napas dada, silahkan bebas. Tapi intinya mencari ketenangan luar juga ketenangan batin. Artinya begini, orang biasanya terbawa suasana tenang itu kalau lingkungan di luar kita juga tenang. Itu cepat terbawa suasana, seperti di hutan, di bukit itu kan tenang. Nah, kita cepat terbawa ya, terbawa oleh suasana ketenangan alam yang di luar ini, kita terbawa. Kalau di dalam rumah kan masih kadang rame, nungguin malam, nggak nungguin apa namanya, nungguin hening, keburu malam, keburu kita capek duluan. Nah, sistemnya ya, jangan minta instan. Karena proses untuk melihat secara batin, melihat guru sejati, ya videonya sudah ada, mohon disimak. Itu tata caranya sudah ada, guru sejati dipulihkan videonya yang 3 bulan yang lalu. Terus ada video berjudul tutorial usul atau tutorial khalwat sudah ada. Ya, terus video Arif Villa, ini mohon maaf bagi yang belum nyimak ya. Yang belum nyimak mohon disimak, bagi yang sudah nyimak sih udah tahu. Jadi semuanya itu proses, tidak bisa dipaksakan. Berapa hari? Kalau hari sih nggak mungkin, pasti lebih dari setahun. Karena untuk mencapai, untuk melihat secara batin agar kalimat sumum bukmun umyun fahum la yarji'un itu hilang. Prosesnya jelas. Kalau menghadap kepada Gusti Allah di saat i'tikaf itu kan disuruh diam, pasrah, menyerahkan diri. Bahasa Arabnya muslimun, menyerahkan diri, pasrah, mau diapakan sama Tuhan silahkan. Pasrah, jangan ngaku pinter, karena Gusti Allah Maha pinter. Jangan ngaku kaya, nggak bakalan ketemu. Gusti Allah Maha Kaya. Kalau
di hadapan Gusti Allah wajib hukumnya ngalah. Saya tulis lagi, ngapura. Itu ke, lah itu ke pada Sang Maha, ngalah ya kepada Gusti Allah. Kalau ditulis ngalah, tadinya ini ngalah kepada Allah. Jadi ngalah berarti kalau menghadap kepada Gusti Allah harus kita kalah. Ya kalah, ngaku paling rendah, ngaku paling miskin, ngaku paling bodoh. Itu baru bisa Gusti Allah membuka batin. Karena selama ini kenapa sih batinnya tertutup? Sering mengagung-agungkan orang lain, apalagi mengagung-agungkan guru. Di dalam diri kita itu ada qalbu, ada guru sejati. Jadi kita kalau mau menghormati guru, izin dulu sama guru sejati, agar guru sejati kita tidak cemburu. Karena ada kalimat Tuhan Maha Pencemburu. Itu ya diutamakan dulu. Makanya orang kalau mau selaman sama orang yang dianggap berilmu, itu kalau izin dulu selamanya beda. Izin dulu itu sudah beda. Di sini udah kontak dek. Oh iya, guru yang di sini nomor 1, berarti itu nomor 2. Biasa selamanya. Ya, karena guru masing-masing itu ada sistem masing-masing sunatullah, masing-masing empan papan, tabur tuwe. Kan begini, lah yang dicium tangan juga kan punya guru sejati, tapi yang dicium tangan juga belum tentu connect dengan guru sejatinya. Orang kalau sudah connect dengan guru sejatinya, di saat mau dicium tangannya kan nggak mau, biasa aja, udah biasa aja, kita sama-sama makhluk, tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kan kami selalu menyampaikan tidak ada cupu, tidak ada suhu, kita belajar bersama. Bila mana tulisan kami ada yang kurang, ada yang salah, ada yang kurang jelas, yang kemarin mohon maaf ya, video yang kemarin kurang jelas, melabur, goyang-goyang, ya ini kami ulangi. Lanjutannya berarti apa? Lailatul Qadar. Kemarin sudah dijelaskan ini. Lailatul Qadar itu kan hening yang ditentukan. Kalau kalimat malam juga luas. Ya, kalimat malam itu luas. Kalau hanya fokus kepada malam Lailatul Qadar, oh kalau kepingin dapat Lailatul Qadar itu harus malam. Ya jangan harus malam, jangan. Karena lail itu tetap intinya hening. Kalau harus malam, kasihan dunia yang tidak pernah malam. Di saat bulan Ramadan sore terus. Siang malam itu adalah bumi yang dilewati garis khatulistiwa, itu boleh mengatakan siang malam. Tapi kalau bumi yang nggak dilewatin khatulistiwa, kan malamnya sebentar, sore terus. Nah, kalau sore terus pas ngomong Lailatul Qadar itu harus malam, kasihan hamba-hamba yang di belahan bumi yang lain yang nggak pernah malam kan, yuk. Masa saya mau keluar dari daerah sini kan siang terus, sore terus. Nah saya nanti nggak bakalan dapat Lailatul Qadar dong. Bagi wilayah negara yang siang terus atau sore terus, nggak pernah malam-malam, di saat mendengarkan malam Lailatul Qadar kan cemburu juga. Aduh, kenapa ini kok nggak pernah malam-malam? Kalau nggak malam-malam berarti saya nanti nggak dapat Lailatul Qadar. Ya, mohon kalimat Lailatul Qadar jangan diartikan malam setelah matahari terbit. Malam itu luas, hening, sunyi. Itu judulnya kembali lagi kepada i'tikaf. Dia mengisolasi, menyendiri agar bisa hening. Jadi kalau ada kalimat lail, ya jangan langsung malam yang gelap ini, jangan. Kasihan
orang-orang yang hidupnya di bagian-bagian bumi yang lain yang malamnya hanya sebentar. Ya kita bersyukur ya, khususnya yang dilewati garis khatulistiwa bisa siang malam dibagi 12 jam, hanya bisa bersyukur. Rasa syukur yang akan sampai kepada Gusti Allah, orang yang bersyukur dan memberi. Itu ada di suratul Fatihah ayat 7. Ya. Kalau siratul mustaqimnya selamat, memberi. Nah, karena kalimatnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Intinya Al-Fatihah awal ayat pertama dan Al-Fatihah penutup sama-sama memberi kasih sayang, af'alnya Gusti Allah. Karena di dalam Al-Quran pun Gusti Allah tidak lain hanyalah menilai para hambanya yang berperilaku baiklah. Kalimat perilaku baik itu luas, ya. Jangan berarti kalau perilaku baik itu benar semua, belum tentu. Orang yang mengatakan salah dikatakan baik ada. Contoh lah, ini kami hanya mencontohkan ya. Nanti mohon dianalogikan yang luas. Contoh-contoh yang lain masih banyak yang luas, banyak lagi. Contohnya begini, ada seorang istri masak lauk pauk asin. Istri nanya, asin ya Pak? Enggak. Itu bohong, tapi disebut baik. Agar situasi rumah tangga enggak Ramadan, enggak panas, enggak kisruh. Itu. Jadi kalimat itu Gusti Allah mengatakan di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya. Gusti Allah itu menilai perilakunya, bukan menilai ilmunya. Ya, bukan menilai hartanya. Ya. Ya. Bukan menilai hartanya, yang dinilai perilakunya. Ya nggak usah jauh-jauh, kita juga kalau melihat orang perilakunya baik, itu enak, senang, adem, ayem, nyaman. Ingat, kalau kalimat baik bukan berarti benar, bukan berarti jujur, bukan. Ya, jadi baik itu luas maknanya, mohon diluaskan. Demi kebaikan, nah itu kan ada kalimatnya, bukan demi kebenaran, tapi demi kebaikan. Ada kebenaran yang efeknya tidak baik, ada kejujuran yang efeknya tidak baik. Itu luas ya, mohon diluaskan. Hal apapun, perilaku apapun, dimanapun tempat, kalimat baik itu bukan dari kalimat benar, bukan dari kalimat jujur. Tergantung situasi dan kondisi, empan papan sunatullah, karma baik, karma buruk, tabur tuwe. Jadi bahwa Lailatul Qadar berarti jikalau hening tiap hari dong, bukan cuma di bulan Ramadan. Kalau kita, ya Ramadan ini artinya panas. Orang kalau sudah rasanya panas itu rata-rata biasanya lari menyendiri dengan sendirinya. Orang kalau rungsing, puyeng itu kan menyendiri, termenung, mojok. Itu padahal secara tidak langsung lagi i'tikaf. Ya, secara tidak langsung lagi belajar i'tikaf, tapi kadang nggak sadar, mojok menyendiri itu kan yuk i'tikaf. Ya, mohon nanti diluaskan ya. Tadi secara batin ya berarti ahad ya, secara batin lupa ini. Ya, secara batin, yang batinnya sebenarnya sudah ada videonya yang surat Qaf ya. Bagi ini mohon maaf bagi yang belum nyimak ini ya. Ini surat Qaf ayat 16 sama surat Shad ayat 72. Ya, kalau kholwat ini bisa divisualkan karena ini batin. Ya, kami lebih dekat daripada urat leher dan kami tiupkan rohku, karena dengan kalimat
ruh itu kan berarti batin, karena Gusti Allah mengatakan ya zahiru ya batinu. Jadi Gusti Allah itu terlihat juga tidak terlihat. Yang terlihat namanya wahid atau kesatuan, yang tidak terlihat namanya ahad atau ruh. Ibarat kami sama para pemirsa Jamiri Channel itu kan secara yang dilihat itu kan pisah jauh, berjauhan, tapi kan kesatuan, sama-sama makhluknya Gusti Allah. Tapi napasnya walaupun di Amerika, di Arab Saudi, di Singapura, di Malaysia, di seluruh penjuru Republik Indonesia ini kan napasnya sama, hahnya sama. Makanya kami selalu salam satu napas. Ya, salam satu napas itu yang disebut ahad. Kalau kita melihat sesuatu, kita lihat yang bernapas dulu ini. Napasnya sama. Melihat hewan, napasnya sama. Di situ nanti keahadan tumbuh. Ya, pokoknya orang-orang yang sudah mendekati keahad itu tiap hari cirinya banyak huruf O. Oh, hidup tuh nggak begitu. Oh, begini. Itu O-nya nanti banyak banget. Ya, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Oh, melihat itu. Oh, dulu begitu. Nggak taunya. Oh, O-nya banyak. Ya, mungkin cukup sekian ya. Ini mau dirinci, mau dipretelin satu-satu nanti lama. Ini juga mau dipretelin satu-satu lama. Ya, udah cukup ya. Ini mohon disimak dahulu. Barangkali kurang jelas penjabaran kami, kurang luas. Mohon diluaskan, bebas ya. Karena ilmunya Gusti Allah ini yang Al-Baqarah 115 sangat amat luas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.